Saya mulai pengasuhan positif dan ramah anak di era new normal atau era pandemi ini. Ada beban yang cukup berat bagi panti asuhan di era milenial ini dibanding dengan orang tua atau panti asuhan masa 30-40 tahun yang lalu. Ya, apa itu ini? Ya. Jadi terjadi perbedaan ya yang sangat tajam masa ketimpangan antara akil dengan balik. Singkatnya begini kira-kira. Dulu zaman saya Pak Imam Hambali kecil kalau nggak salah gitu ya, antara akil dan balik itu satu kata majemuk, betul Pak Hambali ya? Kata majemuk, nek balik delu engkas akil, kira-kira begitu. Ya, maka orang-orang seumuran saya itu kalau nggak salah menstruasi umur 13-14, kelas 2 SMP, 3 SMP, ya, SMA sudah cukup dewasa sehingga stabil emosinya. Nah, itu dulu. Akil balik tumbuh lahir pada saat yang relatif hampir bersamaan sehingga tidak terlalu membahayakan dan memprihatinkan. Nah, pada anak-anak milenial ini berubah sekali. Masa baliknya matang lebih muda karena digoreng oleh teknologi informasi yang dimanfaatkan hanya untuk rekreasi dan konsumsi. Ya. Maka kemudian anak-anak kita, mohon maaf, yang menstruasi anak-anak putri itu yang saya Bu Budi ya, anak-anak kita yang menstruasi ada yang kelas 9 ada ya. Sorry, kelas 9. Umur 9 tahun ada yang sudah menstruasi? Kelas 4, ada. Kelas 5. Ada ya? Ada. Artinya baliknya maju luar biasa karena digoreng oleh teknologi informasi, sementara akilnya mundur terlambat luar biasa. Unpad sama ITB mengukur 21-22 pada baru akil. Ya, nah bisa dibayangkan syahwatnya membara pada usia 10 tahun, sementara akilnya baru 22 tahun. Jadi anak kita 12 tahun terumbang-ambing, syahwatnya membara, akhirnya tak cukup dewasa mengendalikan syahwat atau baliknya tadi. Maka itu yang paling berbahaya dari beban pengasuhan kita. Tak heran kalau anak-anak kita yang semula hanya chatting, ya, kemudian lama-lama keluar dating, lama-lama hilang, ya, hilang, pulang-pulang jadi bunting. Ada begitu? Alhamdulillah min dzalik. Kenapa? Karena sekali lagi akilnya tak cukup dewasa memimpin baliknya. Nah, anak dulu kenapa matangnya awal? Karena dibebani dengan berbagai tanggung jawab. Siap, saya kelas 6 SD itu ke sawah. Entah matun, daun, kalau cabut turun, manem lombok atau bawang itu harus memanggul air itu untuk nyemproti, mengusir kabut. Betul begitu? Itu SD kelas 6, sebelum sekolah saya kerja dulu. Ibu-ibu, barangkali Bu Budiati, dulu waktu kecil mesti ke pasar, ngomong adik-adiknya, betul ya? Mending nih adik 1, nah adik 5, betul? Kita digendong, kita digandeng, kita diseret, kira-kira begitu ya. Ada beban. Anak sekarang room service, semua dilayani, dia tidak pernah mandiri, apalagi melayani. Nah, tidak diberi beban, tidak diberi tanggung jawab, itu membuat dia lamban dewasa. Ya, pernah ketemu 3 rektor, ITS, UNER, sama UNISA. Guyonannya begini, mahasiswa baru saya itu sekarang tua-tua, kaget. Masa iya? Iya. Karena yang daftar itu maknya. Jadi selesai SMA, dapat kuliah di antar maknya, lulus kuliah cari kerja di antar bapaknya, dia kawin punya anak, anaknya dititipkan mertua, kapokon gitu sampai kapan? Jadi anak yang mandiri. Ini fenomena di mana-mana begitu. Nah, oleh karena itu latihan pengasuhan yang saya kira lebih tepat kalau orientasi kepada kematangan, kemandirian akil tadi,
lebih tepat kepemimpinan pribadi atau soft skill yang harusnya menjadi titik tumbuh pengasuhan di seluruh panti asuhan ini. Nah, karena itu senyampang ada era pandemi atau new normal ini sepertinya perlu new paradigm. New normal, new paradigm. Apa? Paradigma baru pendidikan di era new normal ini. Paradigma pengasuhan, nanti ada 3 hal, paradigma pengasuhan di era new normal, kemudian yang kedua perlu redefinisi, ya, perubahan, redefinisi sukses pengasuhan, dan ketiga motivasi diri para ananda untuk move on, maju with 3.0, ya, passion, vision, dan action. Oke. Kita mulai yang pertama. Tadi Pak Paradigma sudah. Sekarang redefinisi sukses. Oke. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sukses itu bukan cerdas intelektual, tetapi cerdas spiritual. Itu dulu ya. Rujukannya adalah hadis Nabi. Ad-dakiyu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, sak temeni cerdas, kata Nabi, mandana nafsahu. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, nafsunya, syahwatnya, kira-kira begitu. Wa amila lima ba'dal maut, dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Jadi kira-kira akilnya cukup dewasa, mengikuti hukum-hukum syar'i, mengendalikan syahwatnya. Itu spiritual. Nah, bukan hanya intelektual. Ketika intelektual yang dicari, maka banyak orang tua yang galau. Ya, lihat. Kalau hanya saya punya quote yang selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan. Boleh saja anak-anak kita cerdas secara intelektual, kaya finansial, matang emosional, cantik dan kuat secara fisikal. Tetapi kalau tidak kokoh spiritual, mereka belum tentu ananda akan lolos melewati ujian kehidupan di kampus yang terbuka ini. Contoh, mohon maaf, mereka yang tersandung kasus itu orangnya pinter apa pinter pol, Bapak Ibu? Pinterpol ya, ada mantan guru besar teladan ITB 2 kali berturut-turut, guru besar teladan ITB, kurang pinter apa coba. Sementara anak-anak kita SMA masuk ITB hanya ada yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar ya, gitu ya. Ini guru besarnya, tetapi masih keplecok tersandung kasus mafia migas. Masih kan? Kira-kira 4 tahun yang lalu. Ya, jadi kecerdasan intelektual tidak menjamin keselamatan, tetapi yuk orientasi kepada cerdas spiritual. Yang kedua, pengasuhan itu untuk kemandirian. Sukses, implikasi dari spiritual tadi adalah kehidupan ananda mandiri di usia dini. Mandiri baik finansial, mandiri spiritual, maupun mandiri sosial. Artinya tidak parasit, tidak mengganggu teman-temannya dan lingkungannya. Kira-kira begitu. Nah, rujukannya apa? Ini, tahap kemandirian Nabi sebagai rujukan dan pedoman pengasuhan dalam keluarga muslim. Yang pertama kita lihat, Muhammad kecil umur 6 tahun sudah mandiri finansial. Dia jadi gembala kambing dan membantu pekerjaan tetangga untuk upah tak seberapa demi membantu ekonomi mamanya yang memang tidak terlalu kaya. Oke, umur 12 tahun lulus SD, sudah ikut berdagang sampai ke negeri Syam. Syam itu bukan pasar Wonokromo, Syam itu jauh, ya, 2000 km dari Mekah, naik unta, bayangkan.
Ya, mandiri fisik, mandiri sosial. Umur 17 tahun, Muhammad sudah mandiri spiritual, artinya menjadi fund manager regional trading company. Menjadi kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya orang Arab sampai Irak, Iran, Syria. 25 tahun Muhammad sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bukti kayanya ketika meminang Khadijah Al-Kubra, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kira-kira 1,5 miliar rupiah. Bapak Ibu mohon maaf, siapa yang waktu menikah dulu mas kawinnya belum 1,5 miliar, tolong angkat tangan. Semuanya. Kalau mau ikut sunnah Nabi, tolong digenapi. Ya. Pak Zainal senyum-senyum agak kecut, yang Bu Budi yang senyumnya agak cerah. Anak-anak sekarang muda-muda, gagah-gagah, yang ganteng, ya pinter, sekalinya perangkat alat sholat tunai. Iyalah 150.000 ya gak tunai ya terlalu. Ya kenapa 150.000, mukenanya 70, mushafnya 30, sajadahnya 50. Oleh perawan, ngono kok Bentolo ringan tangan juga memukul pasangannya. Sungguh teganya. Baik, jadi dari riwayat ini Rasul nggak pernah sekolah. Umi tidak membaca buku, tetapi matang kemandiriannya secara spiritual. That's important thing. Nah, apa maksudnya? Nah, kita mau kemana? Mau urusan intelektual atau spiritual? Ini beda. Maksud saya begini, ibu-ibu di pengasuhan, kalau anak-anaknya gak pakai pinter, jangan uring-uringan, begitu loh. Allah telah memberi anak-anak itu kelebihan, kekurangannya. Nggak semuanya ranking. Dan semua pengen ranking 1, terus yang ranking 10 sombong, kira-kira kan begitu. Orang tua marah-marah gara-gara berambisi anaknya ranking, tidak memahami keunggulan, kelemahan anak-anak. Mari kita lihat. Cerdas intelektual versus spiritual. Oke, yang ini masih ingat Thomas Alva Edison? Ingat ya? Oke, dia diusir oleh sekolah gara-gara tidak begitu pintar, dipulangkan. Tetapi ketemu pengasuh yang baik, ya, mamanya yang baik, kemudian dimotivasi, diarahkan, difasilitasi. Orang yang dianggap bodoh oleh sekolah ini akhirnya menemukan 1035 paten dalam bola. Dan menjadi founder General Electric, saya kira pabrik listrik yang sangat dikenal, bahkan mesinnya pesawat ada di sini. Oke, yang paling kanan Anda lihat, masih ingat Najah Hafid muda yang di RCTI, masih ingat ya? Medis memvonis dia lumpuh otak, cerebral palsy. Ya, tetapi berada di bawah pengasuhan ayah bunda yang sabar luar biasa, selalu saya melihat Najah ini menangis. Kenapa? Anak usia kecil 7-8 tahun yang lumpuh otak itu hafal Al-Quran 30 juz. Ayatnya atas bawah diputar balik ya, mundur bisa. Bahkan setahun kemudian hafal terjemahnya, padahal dia nggak bisa bahasa Arab. Hafal terjemahnya, bayangkan Al-Quran dan terjemahnya. Saya menangis kenapa? Menyesali diri saya sendiri. Ya, saya yang katanya lulus cum laude itu jangankan 30 juz 30 itu loh hafal-hafal. Ya, yang depan dihafal, yang belakang lupa, yang belakang dihafal, yang depan lupa. Ya, depan belakang dihafal, tengah-tengah lupa. Gitu ya. Yang senyum-senyum itu kelihatannya pengalaman sama dengan saya kelihatannya. Gitu. Ya Allah. Ya, ini 30 juz disebut cerebral palsy. Ini maksud saya, sekolah medis menolaknya, tetapi Allah tetap memberikan kehebatan kalau dia mempunyai kekuatan spiritual. Nah, yang tengah ini disebut cerdas intelektual. Masih ingat Reinhard Sinaka
yang mencemarkan nama Indonesia karena menjadi pembunuh terbesar di dunia. 135 lebih dibunuh setelah sebelumnya diperkosa dan kemudian digauli secara homoseksual. Pasti dia ya cerdas akademik karena S1-nya di UI, lulusan SMA 1 Depok, S1 S2-nya di Manchester, ya, double degree, dan 37 tahun masih meminta kiriman orang tua. Jadi belum cerdas finansial, tidak cerdas sosial, memperkosa, apalagi spiritual. Ya, pasti tidak. Nah, baik pengasuhan kita, terutama keluarga besar Muhammadiyah, itu milih yang mana? Ya, milih yang mana? Apakah spiritual first baru intelektual atau intelektual first baru spiritual sebagai pelengkap penderita? Nah, saya berharap kembali kepada Quran, spiritual first. Syukur bagi intelektualnya bagus. Kalau tidak, jangan dimarahi, jangan dipaksa-paksa. Ya, kenapa itu penting? Mohon maaf, Ibu, belakangan orang tua yang uring-uringan gara-gara tidak memahami paradigma baru ini semakin luar biasa, melebihi apa yang saya duga. Di daerah Bekasi ada seorang mak yang memukul anaknya sampai mati. Belum tahu ya, gara-gara ya susah diajak daring. Makanya daring jadi darting, daring jadi darah tinggi, katanya begitu. Ya. Survei membuktikan bahwa kekerasan verbal naik 61%. Jadi mak-mak yang ngomel-ngomel, ya, menghina, mencaci, memarahi, itu naik 61%. Kekerasan fisik sampai memukul, jewer, nyetot, mukul, itu naik 11%. Itu baru berapa? 8 bulan ya, kira-kira gitu ya. Lalu 8 bulan. Bagaimana kalau setahun? Bagaimana berikutnya? Pertanyaan berikutnya, mana mungkin lahir anak-anak solih dan solihah dari keluarga yang model pengasuhannya adalah marah-marah, uring-uringan, menekan, dan membanding-bandingkan. Pasti anaknya tidak mungkin lahir solih dan solihah. Oleh karena itu paradigma baru ya tentang memahami pengasuhan itu rumah bukan sekolah. Saya agak tanda petik husnudzon, hadirnya pandemi ini sengaja Allah mengutus virus yang paling kecil agar manusia kembali menjadikan anfusakum wa ahlikum naro, keluarga sebagai pusat pendidikan dan membangun peradaban, bukan lagi pasrah bongkoan kepada sekolah, kepada panti asuhan dan kepada semacam. Kembali kepada keluarga ya, karena memang yang saya kaji keluarga, wabil khusus ayah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pengasuhan anaknya. Kalau terjadi anak nakal, anak jahat, maka kata Ibnul Qayyim, ayah yang paling bertanggung jawab. Karena dalam Islam, fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Anak dinasabkan kepada ayah itu bukan cuma-cuma. Itu menandakan kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban, yaitu kepada ayah, bukan ibu, bukan guru, apalagi suster atau pembantu. Bukan, ya, ayah. Oke, lanjut. Setelah kita definisikan tentang bagaimana sukses versi Nabi, sekarang bagaimana kita menggali potensi-potensi yang dimiliki anak untuk agar menjadi prestasi. Gampangnya, gali potensi, raih prestasi. Ya, apalagi beradaptasi pada situasi new normal ini. Bahasa yang lain, move on. Yang pertama, passion with compassion. Ya, passion with compassion. Menemukan kelebihan keunggulan anak, tetapi dengan kasih sayang. Ya, dengan model pengasuhan kasih sayang.
Oke, kenapa harus passion? Al-Quran menegaskan setiap anak terlahir juara dan istimewa dengan pemberian dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam setiap titah manusia ada kelebihan, ada keunggulan, ada keunikan, ada kehebatan. Bahkan Allah bersumpah sampai 4 kali. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Kalau orang Surabaya sumpah 4 kali itu sudah luar biasa. Sumpah, sumpit, tidak bisa berbledek, tak percaya kira-kira begitu. Ini Allah yang bersumpah bahwa tidak ada produk gagal dalam ciptaan Allah. Yang ada adalah anak yang gagal menemukan pengasuhan atau tidak mendapatkan orang tua dan pengasuh atau sekolah yang menemukan dan mampu melejitkan potensinya dengan kasih sayang. Itu yang terjadi. Sekali lagi, asalnya anak itu terlahir hebat, terlahir juara. Ya, mohon maaf kalau sampai ada orang tua yang mengatakan, aduh anakku payah gak iso apa-apa, jadi apa, iku segede ini. Itu berarti panjenengan sudah menghina Allah. Dan panjenengan melecehkan Atin ayat 4 sama jeleknya dengan sosok yang melecehkan Al-Maidah ayat 50. Allah yang berfirman, anak kita juara, temukan kehebatannya, lejitkan. Kira-kira gini, kalau sudah ketemu, lejitkan. Jangan ajari burung agar pandai berenang, capek. Ya, waktunya habis. Ajari burung agar terbang lebih tinggi dan lebih jauh, ya, seperti elang yang kemudian menemukan jati dirinya. Nah, oleh karena itu, anak yang piawai mengenali kelebihan dan kelemahan diri, orang tua perlu membantu menguatkan agar percaya diri, ya. Karena dia mempunyai kekuatan, mempunyai kelebihan, mempunyai passion, modal juara. Nah, fokus pada kelebihan itu, aktualisasikan, lejitkan, leskan, cari mentor ya agar menjadi prestasi, bekal menjadi pemimpin yang akan datang. Contoh, nanti kenapa passion itu akan melejitkan prestasi Ananda? Anak saya yang pertama itu Muti, ya. Passionnya udah kelihatan sejak kecil. Dia umur 3 tahun sudah bisa gambar orang. Ya, sorry. Kalau 3 tahun itu kalau bermain mesti pensil, ya, mesti menggambar. Umur kelas 3 SD sudah bisa gambar orang. Komposisinya bagus. Kemudian usia kelas 6 SD itu sudah bisa gambar komik, komposisinya pas. Ketika dia minta arsitek, langsung saya iakan, no discussion, no doubt. Arsitek ITB diterima, ya tanpa tes. Arsitek ITS diterima karena dia sudah 6 tahun mondok. Akhirnya ibunya minta ke ITS. S1 lulus paling cepat, ya. S1 lulus paling cepat, terbaik. S2-nya lulus cum laude. Dia menguasai 4 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, dan bahasa Jepang. Nah, kok bisa? Apakah tiba-tiba? Oh tidak. Kenapa? Karena dia belajar sesuai dengan passion-nya. Dia belajar sesuai dengan passion-nya. Sehingga meskipun arsitek itu sampai kedokteran, sampai semalam nggak tidur karena ada perancangan, ada menggambar macam-macam, tapi dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah capek, tetap semangat. Padahal nggak tidur sama sekali sampai subuh. Subuh pun kemudian hanya mandi, sholat, berangkat ke studio, merampungkan tugasnya, nggak pernah. Nah, itu kenapa ada energi, passion yang harus ditemukan oleh pengasuh dengan compassion, dengan kasih sayang, lalu berangkat dari modal itu, lejitkan. Baik. Kenapa begitu? Passion is the top driver of performance. Ya. Passion is top driver of performance. Passion is your God given. Ya, passion itu adalah pemberian Tuhan. Passion is all about you, you only. Passion itu adalah semua tentang kamu.
hanya kamu yang memiliki. Oleh karena itu, baik nggak tua, nggak muda, temukan meaningful moment. Ya, meaningful moment itu apa? Meaningful moment itu masa-masa atau sesuatu yang paling berarti, paling berharga, kita merasa paling bisa. Rasa anunya gue banget gitu loh. Nah, temukan itu, lanjutkan. Nah, fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kekurangan. Nah, sayangnya, Bapak Ibu, potensi itu kekuatan yang terpendam. Nah, tidak langsung kelihatan, perlu stimuli, perlu rangsangan. Nah, diperlukan kesabaran untuk menemukan passion ini. Itulah namanya passion perlu digali dengan compassion. Jadi perlu digali dengan apa? Permainan, dilihat bacaannya apa, dilihat apalagi apa yang dia miliki, apa yang dia paling kompeten, paling bisa, apa namanya. Orang Surabaya bilang gatean. You know gatean? Cepat nangkep. Nah, di bidang apa? Nah, intersection antara empat tadi, apa yang dia baca, apa yang dia bicarakan, apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki, barangkali itulah yang menjadi passion anak-anak kita. Nah, setelah ketemu passion, para pengasuh mesti mengarahkan spiritual vision. Dia menjadi apa? Berangkat dari passion tadi. Oke. Nah, lalu membuat motivasi hidup yang spiritual agar bisa mengaji energi hidup. Nah, spesifik, measurable, attainable, realistic, ada timeline, ada exciting, ada reward. Jadi sarankan kepada anak-anak kita di pengasuhan ibu, bapak agar mempunyai visi. Ya, kalau anak hidup nggak punya visi, if you wake up without goal, go back to sleep. Kalau dia bangun tidur, kok nggak punya visi, biasanya ngantuk tidur lagi. Nah, biasakan anak-anak mempunyai visi dan ditulis, lalu ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dibaca. Oke? Dibaca agar kemudian hidupnya menjadi terarah. Kenapa passion, kenapa vision? Itu dua energi besar, ya, dua energi besar yang harusnya dimiliki. Kalau kemudian disinergikan, anak-anak akan tidak lelah untuk belajar, berkembang, berprestasi sesuai dengan passion dan vision tadi. Oke, sedikit contoh. Saya sendiri bisa seperti ini karena mempunyai visi yang sudah diinisiasi, distimuli oleh almarhum bapak saya. Umur kelas 2 sanawiyah SMP, saya ditanya sama orang tua, "Nak, kamu besok kalau besar pengen jadi apa?" Ya, belum saya jawab, "Nak, biasanya kalau orang itu di pesantren itu sekolah di aliyah, IAIN atau pesantren yang lain, pulang dari SAG, sarjana alam gaib, dia bilang begitu, ya, sarjana alam gaib. Mau pulang jadi ustadz, jadi dai, jadi apa, jadi naib, mau? Saya diam, saya tanda nggak setuju. Oke, kalau nggak setuju boleh kamu jadi insinyur, tetapi kamu keluarga pesantren, kamu harus piawai berdakwah, ngajimu nggak boleh kalah dengan lulusan pesantren atau yayasan. Wah, keren, mau. Akhirnya itu menjadi visi saya. Sejak saat itu sampai setua ini saya mempunyai semangat untuk mengejar visi insinyur yang piawai berdakwah. Ya, berapa tahun? 45 tahun lebih. Detailnya, naik kelas 3 sanawiyah, saya sekolah double Bapak Ibu. Ya. Pagi sekolah sanawiyah, pulang, malam, sholat zuhur, sekolah lagi di SMP siang, sampai maghrib. Belum ada full day school, saya full day school sendirian. Ya, yang lain main bola, main layang-layang, saya sekolah lagi. Setahun lebih. Dan itu semangat, untuk semangat. Untuk kenapa saya sekolah double? Untuk masuk, punya tiket masuk sekolah terbaik di SMA 2 Madiun. Kalau di sini SMA 5 kira-kira begitu. Untuk apa? Tiket bisa masuk ITB, UGM atau UNS. Nah, kebetulan saya masuk ke UGM.
Sampai di sana, pagi saya sekolah praktikum, sore pondok di Budi Mulia. Ya, ngaji dengan Pak Amin Rais, kitabnya Said Kutub apa itu Fidlalil Quran misalnya, dengan Pak Said Lili, dengan Bang Zul, dengan Ustaz tadi yang Mbak Ufat itu ya, siapa yang DPP Muhammadiyah itu Nahar Ilyas. Ilyas, Malu Muda, ya, dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk Pak Syafi'i Ma'arif, guru-guru saya yang lama di situ itu. Oke, masuk ke Surabaya, ya, di samping bekerja aktif berbagai perguruan di berbagai aktivitas dakwah. Barangkali sempat mampir di PW Muhammadiyah, jadi majelis ekonomi zamannya Pak Sultan dan almarhum Pak Najih, kira-kira begitu. Ini selalu begitu. Itu yang membuat saya tidak pernah capek. Bahkan sekarang saya ceramah itu 8 kali sehari gak capek. Ya. Padahal umur sudah semakin mulai jam 6, pernah waktu caleg dulu, jam habis subuh, jam 6, jam 8, jam 10, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Setengah 11 sampai rumah, buka laptop lagi untuk persiapan besok, 8 kali lagi. Ya, gak capek. Yo gak pilek, yo gak masuk angin, yo gak batuk. Kok bisa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kopi kok kopi? Bukan, karena visi. Karena visi, karena passion tadi. Itu energizer. Saya rasakan betul. Nah, Ibu, coba tes. Anak-anak di pengasuhan, anak siapa punya visi yang ditulis, nanti jumlahnya kan nggak banyak. Di Harvard Business School juga diteliti. Anak-anak siapa yang punya visi ditulis, hanya 3%. Nah, 13% punya visi tapi tidak ditulis. Kalau yang pertama jadi niat kuat, yang berikutnya pusat visi tidak ditulis itu gak patek niat. Ya, 84% tidak punya visi atau GJB, gak jelas-jelas visinya. Setelah 27 tahun kemudian diteliti, hasilnya beda banget. Yang punya visi ditulis penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang gak jelas-jelas tadi. Ya, kemudian 13% yang gak patek niat tadi, penghasilannya atau tingkat suksesnya lumayan 2 kali lipat ketimbang yang gak jelas-jelas tadi. Nah, penelitian Harvard ini kalau boleh saya terjemahkan, ini terjemahan dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat, bahasa sekarang visi untuk apa dia hidup. Seberapa kuat? Ya, 24 karat, 16 karat atau sekarat. Nah, sekarat itu yang nggak jelas-jelas tadi. Ya. Wa innama likulli mri'in manawa. Yang bawah tadi angka-angka ini hasil sebuah upaya, ya, gitu. Hasilnya tergantung apa yang diniatkannya atau seberapa kuat niatnya. Ini terjemahan bebas dari hadis tentang niat. Bapak Ibu, mohon maaf, niat itu hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin dan Arba'in An-Nawawiyah, betul? Artinya penting. Nah, sementara anak-anak kita sepertinya mengabaikan aspek visi ini. Baik, lanjut. Panti asuhan. Saya kira harusnya memberi media forum lahan untuk belajar di atau dari kampus kehidupan. Thomas J. Stanley tahun 2019 ya, ini membenarkan kehidupan Rasulullah yang saya paparkan tadi. Tahun kemarin dibenarkan oleh riset Thomas J. Stanley PhD. Ya, meneliti 800 orang-orang sukses di dunia untuk menyusun 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. Menarik, ternyata bukan ranking. Ranking itu atau IP urutan ke-30. Oke. Sekolah favorit itu urutan 23. Kecerdasan IQ intelektual urutan 21 faktor sukses. Perhatikan urutan 1 sampai 10 faktor yang signifikan mengantarkan seseorang sukses. Ternyata spiritual, leadership berbasis spiritual. Apa itu? Jujur nomor 1. Nomor 2, disiplin. Nomor 3, gaul, artinya good interpersonal skill, ya, sosialnya matang. 4, dukungan dari pasangan.
5, bekerja lebih keras, passion tadi. Mencintai apa yang ia kerjakan, 5, 6 passion. 7, 8, 9 leadership. Pribadi yang unggul, pemimpinan yang baik, good life management. 10, komunikasi. Mampu menjual produk dan gagasan yang baik. Artinya Rasulullah mencontohkan spiritualitas kepemimpinan adalah paling penting. 14 abad kemudian Thomas J. Stanley masih mencatat bahwa faktor sukses signifikan bukan IQ, bukan ranking, bukan sekolah favorit, tetapi tadi 10. Nah, pertanyaannya, mengapa orang tua kita masih banyak ribet mati-matian cari sekolah favorit, mati-matian mengejar ranking, itu yang membuat banyak orang tua mumet karepe dhewe, kira-kira begitu. Ya, tapi belum sukses itu loh. Nah, visi ini yang saya kira kita kembali kepada visi yang ditulis dibimbing oleh Nabi Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kepada pasangan dan anak keturunan. Yang kedua adalah qurrata a'yun. Itu apa? Ya pinter, berprestasi, oke, akademik, tetapi jangan itu. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin berbasis spiritual tadi. Nah, saya kira slide terakhir ini kondisi pandemi ini saya kira momentum pertama bagi para orang tua yang mungkin hadir di sini atau para pengasuh. Jadikan belajar di rumah momentum membangun kebahagiaan lebih bersama keluarga. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bercengkerama bersama di tengah keluarga. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga imun dan iman keluarga kita dari api neraka. Yang kedua adalah penguatan peran. Pandemi Corona membuat peran sekolah mulai berkurang. Peran rumah, panti semakin naik besar. Nah, itulah perlu kurikulum rumahan yang inside out, bukan hanya mengandalkan kurikulum sekolah yang outside in. Tidak ya, outside itu ya paket sekolah diterapkan kepada anak-anak, gak peduli bakatnya, potensinya apa, pokoknya kurikulumnya ini kira-kira. Nah, karena peran sekolah nggak ada, mulai peran rumah, ya, inside out, mengenali potensi-potensinya, ya, dengan kurikulum rumahan. Apa nanti di belakang saya coba jelaskan. Maksudnya inside out adalah orang tua, para pengasuh harus mampu menemukan senyampang ini, menemukan bakat atau passion yang saya baca tadi, yang dimiliki oleh Ananda. Senyampang ada pertemuan-pertemuan yang intensif ketika BDR, work from home maupun learn from home, untuk menemukan bakat, potensi atau passion Ananda. Ya tadi, kenali apa yang sering dibaca anak-anak, apa yang sering dibicarakan oleh Ananda, apa yang dimiliki. Kemudian apa yang dikuasai, ya, gampang paham oleh anak-anak kita. Nah, temukan itu lalu lanjutkan. Berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Perlu kreativitas dalam mendampingi Ananda belajar di rumah. Jadi ada inovasi dalam pengasuhan. Jadi kan seluruh kegiatan rumah menjadi kegiatan belajar mengajar, dan semua properti di rumah menjadi media pengasuhan. Jadi jangan terlalu sibuk dengan paket-paket daring. Saya kira para guru, mohon maaf, apalagi yang di Muhammadiyah, itu mesti paham. Jangan hanya target kurikulum, tetapi coba diturunkan. Lalu kurikulum rumahan itu misalnya mereka bangun tidur, berdoa, melipat sendiri selimutnya, masuk kamar mandi, ya, ada kompetensi spiritual berdoa.
Kamar mandi dikunci, itu kompetensi emosional, berani dikunci. Kemudian mandi pakai gayung, tidak pakai shower, itu kompetensi motorik kasar. Kemudian ketika dia membersihkan BAB dan urin anusanya, itu kompetensi sosial, berempati kepada pemakai berikutnya agar tidak jijik karena kotorannya. Kemudian keluar berdoa, kecerdasan spiritual, bla 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 bla. Jadi semua kegiatan belajar, makan juga ada table manner, bermain juga bersosial, dan lain sebagainya. Ada inovasi dalam pengasuhan. Dan saya kira ini peluang untuk menjadi orang tua yang lebih baik karena tahu tipe pembelajar anak. Dan terakhir adalah bagaimana harusnya ada sekolah keluarga. Ayah bunda meskipun sarjana S2, S3, tetapi tak ada bekal ilmu orang tua yang memadai. Nggak pernah dapat mata kuliah hak dan kewajiban suami istri. Ya, nggak ada kan? Itu yang wani kawin kabeh, ya gitu. Ini kan juga panti asuhan. Pengasuh panti tadi di pengantar tor yang saya dapatkan tidak ada kompetensi menjadi pengasuh. Ya asal kadarnya ada, nganggur di rumah mengasuh anak-anak sama sekali nggak punya kompetensi. Akibatnya mendidik anak dengan cara imitasi atau a priori. Imitasi itu meniru persis bagaimana 30 tahun yang lalu ayahnya memukul, mengajar, memarahi, membentak dirinya, ditiru semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin model pendidikan 30 tahun yang lalu diterapkan untuk anak masa sekarang agar anak mampu menghadapi tantangan 30 tahun yang akan datang? Mana mungkin? Pasti tidak relevan. Yang berikutnya, banyak orang tua yang a priori, artinya seluruh dari orang tua itu jelek. Sehingga ada omongan begini, pokoknya anakku jo sampai soro kaya bapak embien, wis ben bapak itu sing soro, jo sampai anakku sengsara. Padahal panjenengan sukses sekarang ini karena dulu hidup sengsara. So, saya tanya, Bapak Ibu sekarang sukses semua. Saya tanya, dulu waktu mudanya hidup Anda soro apa soropo? Soro. Soro ya. Itu sungguhnya mental daya banting survival ya untuk menghadapi kehidupan. Nah, pertanyaannya mengapa anak-anak kita tidak pernah diberi kesempatan untuk soro tadi? Itu pertanyaan ya, dan saya kira itu wajib harus ada dalam pengasuhan kita. Saya kira begitu, ini untuk dibaca saja. Monggo, saya kira bisa kita lanjutkan dengan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ilmu yang telah diberikan Pak Misbahul tadi. Jadi dari kita mengasuh, mengenali secara tumbuh kembangnya, di fisiknya juga. Jadi ada semacam apa ya, istilahnya akil balik yang orang anak-anak dulu dengan sekarang ini sangat berbeda, lebih cepat anak-anak sekarang seperti itu. Juga tentang psikologi, tentang tadi yang menarik itu masalah pengasuh harus menemukan passion tadi. Nah, ini yang apakah sudah diketahui atau dimiliki kemampuan itu oleh pengasuh atau pengurus panti atau ibu-ibu yang lainnya. Dan tadi juga ada gambaran-gambaran orang-orang sukses dan bagaimana orang-orang yang itu sukses akan tapi secara spiritualnya itu tidak bagus sehingga dia akan melakukan hal-hal yang itu negatif. Dan juga tadi penting anak-anak itu punya visi ya, visi, misi sehingga dia apa yang dilakukan itu terarah begitu, tidak semaunya sendiri. Kalau punya visi misi tentu contohnya adalah Pak Misbahul Huda ini. Jadi ada keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan. Dan yang terakhir tadi ada peran dan juga peran besar pengasuh ya dalam belajar di rumah apalagi di masa pandemi ini yang 24 jam anak-anak panti, anak asuh kita itu berada di dalam panti. Sehingga bagaimana kita mempunyai keterampilan, ada juga kreativitas, peluang dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa chat Pak Misbahul Huda yang sudah ada di chat room
di Zoom ini. Ini saya bacakan dulu, nanti kalau ada pertanyaan langsung kita akan sambung di sesi selanjutnya. Yang pertama, Bapak, ini dari Bu Happy, dari Gresik, bertanya bahwa pola asuh bagaimana yang tepat untuk saat ini bagi anak cucu kami. Mengingat kadang saat ayah bundanya bekerja, cucu dititipkan pada yang kakung dan utinya. Lah, tadi kan ada cerita seperti itu ya. Jadi agar bisa menjadi generasi penerus yang cendekia namun berakhlak mulia itu bagaimana? Jadi ini lebih pada keterampilan untuk kakek nenek mengasuh anaknya. Selanjutnya yang kedua, tips agar anak-anak panti itu semakin bahagia dan merasa ikut memiliki panti yang ditinggali. Itu mungkin ada dua ini pertanyaan sementara. Atau ini ada satu lagi sekaligus saya bacakan, bagaimana cara kita untuk mensinergikan antara kejiwaan anak dengan behavior anak di dalam konteks spiritual virtual saat ini. Itu 3 pertanyaan yang ada di chat, mungkin Bapak bisa menanggapinya. Dipersilahkan Bapak. Mungkin satu-satu aja dulu bagi Oh, pertama begitu. tadi adalah untuk dititipi cucu tadi ya. Sebentar, saya belum ketemu. Jadi bagaimana kiat kakek nenek supaya mengasuh anak, mengasuh cucunya itu sebagai penerus dan cendekia dan berakhlak mulia. Baik, memang Agung dan Uti itu masih punya kewajiban, ya, kewajiban untuk mengawal anaknya menjadi qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena memang dzurriyyah itu anak cucu, bukan hanya anak. Oke? Tetapi tidak kemudian para akung itu langsung take over. Kenapa? Saya sendiri juga nggak sanggup. Salah satu kelebihan sekaligus kekurangan seorang kakek atau nenek adalah terlalu sayang kepada cucunya sehingga tidak berani tegas mendisiplinkan anak cucunya. Itu poin paling berbahaya. Sehingga jangankan diserahkan kepada akung ataupun uti. Orang tua hidup bersama mertua atau ayahnya, ya satu atap, itu problemnya pasti satu. Saya sering dapat pertanyaan, ya apa orang tuanya mendesakkan disiplin, tetapi kemudian kakek neneknya nggak bisa disiplin. Pertanyaannya bagaimana? Dia bilang, saya nggak punya resep kecuali harus pisah dari rumah orang tua. Ya, saya sendiri juga meskipun anak saya kecil-kecil ya di dalam, saya dengan istri mengatakan pokoknya kalau berani berumah tangga harus berani minggir dari rumah ini. Saya bilang begitu. Terserah mau kontrak mau apa harus berani minggir dari rumah ini. Saya nggak mau. Bukan saya nggak sayang, justru karena saya terlalu sayang. Ya, itu jelek bagi sang cucu. Resikonya, ya rumah saya sekarang besar sendirian, berdua saja. Gara-gara anaknya sudah menyingkir semuanya. Ya, risiko memang. Apakah saya nggak? Oh, sayang banget. Karena saya sayang itulah saya minta anak-anak untuk minggir. Ya, artinya jangan sampai terlalu dekat. Ya, kalau sesekali ya bolehlah siapa yang ada. Tapi jangan hari demi hari ikut akungnya karena pasti tidak bisa tegas. Tidak bisa disiplin dalam hal apapun. Begitu, mohon maaf kalau kurang berkenan. Itu yang diberikan jawaban dari, jadi pisah biar nanti tidak ada kontra gitu antara pendidikan yang untuk dari kakeknya dengan orang tuanya begitu ya. Jadi untuk kemandirian perlu ada pisahkan. Yang kedua Bapak, ini ada bagaimana tips agar anak di panti semakin bahagia dan dia merasa ikut memiliki panti yang ditinggali. Ya, yang pertama adalah agar anak-anak semakin bahagia di panti.
bagaimana begini, cara belajar itu yang happy, cara belajar yang menyenangkan. School itu asal katanya scholia. Scholia itu adalah belajar yang menyenangkan. Ya, jadi kalau belajar terpaksa itu namanya bukan school sebetulnya. Sekolah belajar yang menyenangkan, belajar yang membahagiakan. Nah, bagaimana sekolah tidak memaksa apalagi memarah-marahi anak yang enggan untuk belajar. Itu caranya adalah ya tadi dengan mencoba menemukan, kalau sudah menemukan passionnya itu anak pasti ya tidak tidur, nggak capek, nggak lelah untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Ini pasti dia akan strong enough, ya, tidak capek untuk belajar sesuatu. Nah, oleh karena itu temukan, ya, temukan pembelajar itu, ya, temukan potensi itu. Insya Allah nanti akan bisa betah di panti. Karena apapun yang dia pelajari, apapun yang dia lakukan adalah sesuatu yang menjadi kesenangan atau menjadi kebahagiaan baginya. Contoh yang paling gampang ya tadi, kalau sudah jadi passionnya, apapun yang dia pelajari, apapun yang ia sinauni itu akan menjadi sesuatu yang membanggakan, menyenangkan, dan akhirnya dia mencintai kehidupan di panti. Kira-kira begitu. Oke, mungkin saya ini bagaimana sebenarnya menemukan passion itu ya Ustadz. Kadang kita itu tahu bakatnya anak itu, tapi bagaimana ini menemukannya itu yang kadang kesulitan. Mungkin bisa ditambah sedikit Ustadz. Para pengasuh, barangkali tadi secara implisit tadi saya sampaikan ada 4 hal. Coba diamati pada anak-anaknya. Yang pertama, biasa Ibu, dibuatlah 4 lingkaran. Yang pertama adalah 1, apa yang ia bicarakan. Apa yang ia bicarakan. Artinya dia suka bicara tentang A, tidak bicara soal B, ya. Dia misalnya dia suka bicara tentang binatang, tetapi nggak suka bicara tentang rumah. Cucu saya misalnya umur 4 tahun itu tidak bicara binatang, mulai ikan, dinosaurus, jenis macam-macam itu hafal semua. Tetapi untuk bicara yang lain dia nggak. Nah, tulis 1, 2, 3. Yang kedua, dalam pengasuhan apa yang ia baca. Banyak baca di rumah kita. Kalau dulu saya sering giring anak-anak toko buku. Ya, bebas memilih 1 pelajaran, 1, 2 buku bacaan. Ya, sampai di kasir saya bayarin, saya cek anak-anak memilih buku apa. Ya, ada yang milih buku tentang teknologi, tentang binatang, tentang tumbuh-tumbuhan, tulis. Oh, si A itu 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, apa yang ia kuasai terkait dengan misalnya materi di sekolahnya, pelajaran di sekolahnya, nilai yang terbaik. Naik bahasa Madiun gatean, gatean, pirsa gatean ya, gampang nyantol, gampang paham. Isoan gitu ya. Apa Bu? Istilahnya apa Bu? Isoan apa ya? Isoan, gatean, nyantolan, ya gampang paham. Nah, ada kan begitu? Ada yang nyantol matematika lambat bahasa, ada yang cepat belajar bahasa lambat di matematika. Ada begitu? Tulis 1, 2, 3. Yang keempat, apa yang ia miliki. Anak-anak, meskipun dia punya uang saku, biasanya pelit, betul? Butuh pulpen itu nggak mau beli pakai uang sendiri, pasti minta uang ibunya, betul? Someday anak kita beli sesuatu dengan uang sakunya sendiri, pernah begitu? Dia beli apa? Itu pasti sesuatu banget baginya. Anak saya nomor 5 itu beli toolbox, tahu toolbox dia? Toolbox itu toolset, alat untuk bengkel itu loh. Jadi itu untuk bengkel. Jadi sukanya bongkar pasang. Ya, ternyata ya pinter bongkar pasang, bongkar motor ibu ra iso baleni. Jadi itu nggak apa-apa. Ya, itu bagian dari 1, 2, 3. Nah, setelah ketemu tadi Ibu, intersection, masih ingat ya? Intersection itu irisan. Bahasa matematika irisan. Masih ingat? Kok diem, ketok aneh mbiyen gak iso, saiki lali jangan-jangan, gitu.
Intersection ada bunderan-bunderan, ya irisan begini ya. Irisan di antara 4 tadi, ya mana yang ada di tengah-tengah, yang irisan tadi. Nah, kira-kira potensi atau passion anak-anak kita tidak jauh dari itu, insya Allah. Kira-kira enggak. Nah, selebihnya lalu diperdalam dengan in-depth interview, wawancara yang lebih dalam lagi. Kira-kira begitu. Sementara, nah baru ditambahi dengan Bu Bidik psikotes, ya. Saya tidak menafikan dengan psikotes, tetapi lebih tepat pengamatan orang tua pengasuh sendiri ketimbang psikotes. Karena mana mungkin anak berkembang 18 tahun psikotes hanya 2 jam, betul? Ya, seringkali tidak cocok, ya. Seperti anak saya nomor 2 sama nomor 3 atau 4. Ketika saya psikoteskan begitu, apa jawabnya? Iya betul, anak bapak pinter semua, jadi bisa melanjutkan kemana saja. Dan ini ya gak usah sampaian, Bu, aku ya roh, tak bilang begitu. Bayar larang-larang, jawabannya kayak begitu. Jadi kalau diamati orang tuanya tambah keren, ya pasti lebih tepat karena diamati sepanjang atau dalam periode waktu tertentu, pasti lebih tepat. Makatan Bu Budi, monggo dilanjut. Nah, ini persoalannya orang-orang pengasuh itu ada 1, kadang anaknya ada 60 Bapak. Nah inilah yang nanti perlu kita dalami ya, ini bagaimana untuk mengidentifikasi satu persatu. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kita untuk mensinergikan antara kejiwaan anak, internal mediation dengan behavioral anak dalam konteks spiritual virtual. Wah, ini silakan Bapak. Ini dari Bu Aris Sudahri. Bu siapa yang nanya? Bu Aris Sudahri. Bagaimana kita mensinergikan antara kejiwaan anak internal dengan behavioral anak dalam konteks spiritual saat ini? Bentar, nggak paham saya. Kejiwaan anak. Kejiwaan spiritual virtual saat ini. Saya agak kurang paham. Mungkin ini internal sama perilaku begitu mungkin Bapak ya? Iya, begini. Sebetulnya pemahaman internal kejiwaan spiritual yang dimiliki oleh anak itu akan tercermin pada behavioral sehari-harinya. Ya, anak-anak yang mempunyai internal kejiwaan atau spiritual yang baik, ya, keimanan yang baik, ya, anaknya akan percaya diri menghadapi masalah, tantangan, ujian, unas, apapun modelnya. Kok bisa? Kira-kira narasinya demikian, Bu Budi. Iman itu artinya percaya. Ya? Orang yang beriman implikasinya sosok yang percaya diri, pede. Ya, percaya diri bukan sombong, aku kok bukan. Ya, percaya diri karena punya Allah yang maha sempurna dengan 99 sifat yang sempurna, Asmaul Husna. PD menghadapi masa lalu namanya syukur, PD menghadapi masa depan namanya optimis, ya, oke, atau sabar. Nah, kalau ada orang mengaku beriman, anak mengaku beriman, kok tidak PD? Ya, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Meskipun anak ini zikirnya tiap malam pakai Asmaul Husna, pakai tasbih sampai merotoli, ya karena saking sering. Ya. Kok tidak PD? Ada something wrong dalam keyakinannya. Punya Allah kok gak pede, kira-kira begitu. Pak Heran kalau kemudian Rasulullah menyederhanakan al-iman itu sederhana. Nisfahu asyukru, nisfahu asabru. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Oke, ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Lihat ya, itu surga. Sampai sedikit cerita Bu, biar gak ngantuk. Ada keluarga ahli surga. Pernah dengar?
keluarga ahli surga. Itu suaminya dari orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua, kalau nggak hitam ya hitam po, kira-kira begitu. Yang giginya sama mulutnya kelop gitu. Sama matanya ya kan. Tapi beruntung istrinya orang Palestina putih cantik begitu. Saking cantiknya sampai sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi, sampai istrinya salting salah tingkah. Ngapain tuh bapak kamu lihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya sehitam ini dapat jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi kunci kita sekeluarga masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar di pucu wireng, Nah, pesan moralnya buat ibu-ibu yang hadir di majelis ini, seandainya ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi, gitu, ganteng, keringatnya mampu, pelit, ngamuan, gitu. Pesan saya sama, disyukuri, disabari, ditelateni, diopeni, ya. Orang-orang yang telusumi. Begitu, Bu Budiati. Ya, ini masih ada 4 pertanyaan lagi nih, Bapak. Gimana? Bisa dilanjut ya? Ye. Ini mohon persyaratan kompetensi pengasuh. Ini mungkin secara sebenarnya kita sudah ada, kan tapi mungkin versinya Pak Misbahul. Apa ini persyaratan kompetensi pengasuh ini? Saya kira kompetensi pengasuh itu perlu satu niat yang ikhlas, ya, bahwa mengasuh itu bukan mengajar. Mengasuh itu lebih mendidik, mengantarkan akhlak, bukan hanya pinter akademik, tetapi berbudi. Kira-kira kan berakhlak, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua harus mempunyai jiwa memberi tanpa ada ngarep, tanpa ngarep balasan. Bahasa lain ikhlas lah, kira-kira begitulah Ibu ya. Ibu pengasuh ya, saya kira ada pepatah giving is receiving. More you give, more you get. Memberi itu menerima. Semakin banyak ibu memberi, semakin banyak menerima. Ada cerita pribadi. Almarhum bapak saya menasihati, Le, kamu besok hidup dimanapun, sing entengan tulung liyan ya nak, ojo perhitungan. Bu Budi ngerti nggak perhitungan itu? Perhitungan itu menghitung-hitung apa ya? Pamrih atau apa ya? Jangan transaksional ya, Le. Ya. Ya, transaksional itu oleh piro wani piro, kira-kira begitu ya, gitu. Nah, kalau yang kamu bantu, siapa itu? Mungkin wali murid yang panti asuhan tadi, nggak ngerti balas budi, nggak tahu ngendangi, nggak gawani roti, nggak gawani gula kopi, macam-macam gitu ya. Nggak usah risau, nah Allah nggak sare, Allah nggak tidur. Nanti Allah akan mengutus tangannya orang-orang lain untuk menolong kamu. Kalau orang lain nggak ada nolong kamu, nggak usah risau, nah nanti ada tangannya orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk menolong anak cucumu. Yakin? Kok nggak patah yakin? Yakin? Yakin. Pak Zainal ngapunten, nek gak yakin tak dalili jenengan nanti ya. Wa amma wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Betul? Wa amma barang siapa yang atau gelap memberi, wattaqa karena Allah. Ibu panti asuhan semangatnya memberi tanpa bertransaksi karena Allah. Wasaddaqa bil husna. Yang kedua yakin, harus yakin akan adanya balasan dari Allah. Ngapunten ibu pengasuh, meskipun sebagai pengasuh panjenengan sarjana, betul, berharap dapat gaji misalnya 3 juta, ya, ternyata hanya diberi 2 juta, betul, kurang 1 juta, negatif condition.
Kurang 1 juta itu enaknya diratapi, dimaki-maki, apa dipisui, ya, apa disyukuri. Oke, disyukuri. Kalau disyukuri, apakah angka 2 juta akan segera naik? Belum tentu, enggak. Kalau Anda syukuri, maksudnya tetap memberi terbaik kepada anak asuh, meskipun gajinya gak sepiro, maka minus 1 juta tadi yang dirubah oleh Allah, bukan 2 juta. Saya ulang, yang dirubah bukan 2 juta gajinya, tetapi minus 1 juta dirubah oleh Allah menjadi value, menjadi nilai. Kalau Allah yang merubah, jangan khawatir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kenapa Allah merubah? Ngatase digaji minus, panjenengan tetap memberi yang terbaik di pengasuhan itu. Maka itu menjadi value. Kata Einstein, nilai itu nggak akan sirna. Yang berputar di semesta akan kembali kepada Anda dalam bentuknya yang berbeda. Kapan, seperti apa, biarlah Allah yang mengatur untuk panjenengan semua. Kadang-kadang gaji gak sepiro, tapi adalah anak-anak pinter-pinter, betul Pak Jenal, ya? Oleh beasiswa, nggak kena narkoba, ya, oleh bojo yang neriman, seperti ibu-ibu yang ada di kan istri-istri neriman semua, dikasih belanja 100.000 sehari oleh suami, dan nerima ke gak karu-karuan, tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggali kok 1 stok, ya. Itu namanya barokah tadi. Nah, saya praktekkan Bu Budi, wasiat almarhum Bapak ini, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Jadi ketika orang datang minta tolong tak tulungi, minta nasihat tak nasihati, ada utang tak utangi, gak ada duit ya tak semayani. Gampang-gampang aja. Alhamdulillah, anak saya, anak 6 dimudahkan oleh Allah, jadi orang semua. Dimudahkan kuliahnya, dimudahkan jodohnya, pilihan kerja praktek ada di Bali, ada di ada yang di Cibubur, dapat tempat yang gratis. Ketika kemudian ke Eropa, ya ada yang ngasih tumpangan gratis. Bayangkan, keliling Eropa, ya ono sing sing membimbing, ono sing gelem ditumpangi, ke Jepang ya dimudahkan oleh Allah. Ini pasti karena lagi kita orang tua mudah memberi. Saya juga begitu, Misbah sukses. Kalau di desa Pak Zainal tidak sebut, wah Misbah hebat, enggak begitu. Pasti komentarnya begitu. Itu ngono nitis kesalehane almarhum Bapak. Pernah begitu ya? Ya, kesalehan kebaikan itu tidak akan sirna. Nah, di karir saya dimudahkan oleh Allah karena memberi tadi ibu-ibu. Jadi ketika saya teknisi elektrik, saya membantu mekanik, nggak lama naik kepala bagian teknik. Di situ saya membantu bagian produksi, naik manajer produksi. Di situ saya membantu bagian keuangan, naik direktur operasional. Ketika Jampus cetak jarak jauh seluruh Indonesia, saya membantu masang mesin, transmitter, receivernya, naik direktur operasional, direktur utama Temprina. Umur saya baru 31 tahun. Meskipun di situ saya bantu pabrik kertas gak lama, diminta merangkap direktur utama pabrik kertas Adi Prima. Rangkap lagi direktur utama CP Book, rangkap lagi komisaris utama Power Plant. Umur saya baru 41 tahun. Jadi sukses yang saya dapatkan bukan karena cerdas, pinter, intelektual, tetapi karena matang spiritual. Ya, bukan karena pinter, tetapi kalau goblok ya ndaklah kira-kira. Begitu Bu Budi, sementara kalau ciri yang lengkap banyak sekali. Yang penting ikhlas memberi, jangan golek upah berapa. Ya, Allah gak sare, nanti akan diganti dengan berupa keberkahan yang tiada batas. Begitu Bu Budi, matur nuwun. Terima kasih. Ini sekaligus menjawab yang Bu Lutfilah ya, bahwa kita itu kadang berat ikhlas untuk bekerja dengan jujur di perjuangan mengasuh anak. Ini yang terakhir ada jangan mencari penghidupan di panti seperti itu. Nah, ini tadi ya, sudah ada tips ya. Intinya adalah berilah kemudahan pada orang lain sehingga hidup kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang sudah dibuktikan oleh Pak Misbahul Huda.
ini apa yang ada lagi, perlukah punishment dan reward untuk anak-anak asuh? Ini Bapak. Perlu, tetapi bisakah panjenengan marah itu tidak emosi, tetapi dengan hati? Kalau bisa itu luar biasa. Memang yang bisa itu mak-mak biasanya, ya mak-mak. Marah dengan hati, tidak dengan emosi. Kalau bisa itu monggo, silahkan. Ya, tetapi kalau kemudian marah melebihi, ya, misalnya memukul macam-macam, saya kira anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu, ya. Anak milenial itu nggak bisa dikasar, nggak bisa dibentak, nggak bisa. Lebih baik kalau diajak diskusi, kemudian dikasih semacam challenging, tantangan kira-kira begitu, ya. Kemudian dikandani. Kalau enggak ya terus jangan semu-semu untuk ngandani, memberi arti, kasih frukon, kasih pembeda tadi. Tetap perlu, cuman gaya punishment-nya jangan seperti ketika kita kecil dulu, ya. Kecil dulu kan biasa di kampleng, sandal, di anu gitu kan. Anak-anak sekarang nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Harus masanya berbeda, Tapi kalau kemudian di anu gitu, saya khawatir, apalagi anak-anak di masa pembangkangan. Bu Budi boleh saya tambah dikit ya. Anak-anak di masa pembangkangan itu anak bewencek nopo. Ya, biasanya mau masuk akil balik sekitar usia-usia ya 1 SMP kelas 6 itu ya. Ibu merasakan enggak? Anak-anak ini biasanya punya adik, kalau enggak gawe nangis adik enggak lego, betul? Mari ngono jarak ibu mawon, nek ngono jarak Mbak Yuni sampai nangis gitu. Dikandani ngeyel, dipendeli, gitu. Dimarahi minggat ya. Ada begitu? Nek Surabaya satu kata, ya, pernah begitu? Nah, hati-hati Ibu. Anak kayak begitu, itu caper terutama kepada ayahnya. Kalau ayah nggak paham tentang masa pembangkangan, kemudian dipukul pelak begitu, ya, ini hancurnya hati anak nggak sembuh ukuran tahun. Sampai dia punya anak itu nggak sembuh, bencinya kepada ayahnya. Saya punya saudara, ketika itu anaknya minggat, satu hari sampai maghrib nggak pulang. Itu pun Muhammadiyah, gara-gara nggak dibelikan PlayStation. Lalu dia seharian di rental itu ya. Oke, maghrib menjelang isya ditemukan, pulang, ditanya belum sholat maghrib, langsung pukul kepalanya, plak-plak, dimasukkan bak mandi. Apa yang terjadi? Anak itu, meskipun dia sudah punya anak, membanggakan akademiknya, lulus UGM, S2-nya ITB, bayangkan, cara jadi dosen. Si anak pernah kewetu ketika marah itu sampai mati, saya tidak akan ridho sama ayah. Andaikan Pak Zainal jadi ayah apa? Hati yang hancur. Ya, si anak itu pernah ketika berdoa, Rabbi firli wali walidayah, ya berhenti. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia nggak mau ngomong. Karena tidak merasa dikasih sayangi oleh kedua orang tua. Dan itu bukan cerita satu, temannya istri plek, ya kemana berdoa, ngerti agama, sama Bu, ketika pernah dipukul ayahnya oleh sabuk gara-gara cewek ini disuruh pulang nggak pulang-pulang. Anak itu kalau berdoa kepada untuk orang tuanya terhenti, nggak metu, bencinya sampai seperti. Jadi hati-hati. Bu Budiati kajian soal pembangkangan anak ini biasanya satu sesi sendiri, 1 jam sendiri. Nanti lain waktu lah kalau ada acara lagi. Hati-hati terutama kalau panti asuhan yang usia-usia kelas 6 SD ya, 1-2 itu hati-hati. Saya punya segudang cerita. Bagaimana seorang anak sampai dia punya anak lagi dipinjami mobil bapaknya itu nggak boleh. Kurang apa? Dua pendidikan, dua suami istri dokter spesialis. Ya, yang cerita ini yang ibunya sendiri, yang dokter sendiri kok.
dipinjam mobil bapaknya tak dikasih gara-gara bapaknya dulu pernah memukul dia ketika SMP. Jadi hati-hati anak sekarang, aduh, hati-hati. Ya, belum lagi yang nendang bapaknya sampai pingsan macam-macam adalah. Pokoknya hati-hati kalau anaknya di masa pembangkangan tadi. Begitu Bu Budi, matur nuwun. Ini ada lagi saya jadikan satu, visi itu apakah semacam impian? Yang kedua, bagaimana mengasuh anak perempuan yang itu memiliki sifat laki-laki maupun sebaliknya. Baik. Visi semacam impian, tetapi kemudian disistematisir, mengandung tetapi ya ada smarter, specific, measurable, ya realistic, attainable, ada timeline. Jadi anak dididik membuat cita-cita kira-kira begitu. Umur lulus SMP dengan ranking 1 misalnya begitu ya. Ini bisa hafal 3 juz misalnya begitu. Sekian apalagi punya mimpi gitu. Nah, bedanya dengan mimpi apa? Kalau mimpi kemudian ditinggal tidur itu mimpi beneran. Ya. Kalau mimpi itu kemudian dilaksanakan, ditulis, dilakukan, diikhtiari, itu namanya baru visi. Ya, kira-kira itu perbedaannya. Ibu, jadi di Bogor teman saya mantan Pemret Republika Mas Zaid Ukhrawi, doktor, itu juga lagi membimbing anak-anak membuat cita-cita. Jadi anak-anak SD sekarang itu masih banyak yang takut membuat cita-cita. Ini penting agar anak fokus, kalau punya cita-cita dia bisa tidak gampang terpengaruh oleh kejelekan narkoba dan macam-macam begitu. Penting. Nah, cita-cita, visi itu kira-kira ya hampir mirip lah kira-kira begitu. Terus tadi yang kedua apa Bu tadi? Ini bagaimana mendidik Oh, yang putri putra ya. Bu, Bapak, perempuan kayak laki atau dari kecil memang harus dibiasakan anak perempuan diberi baju perempuan dan mainan-mainan perempuan. Laki-laki diberi baju laki-laki dan kemudian juga mainan-mainan laki-laki. Bahkan kemudian ada tren begini. Guru TPA, pengasuh, kemudian guru TK itu hampir rata-rata ibu-ibu, betul? Nah, ini yang perlu ada koreksi. Jangan-jangan gara-gara itu banyak laki-laki yang seperti perempuan semua, karena pengasuhnya idolanya ibu-ibu atau emak-emak. Jadi butuh guru laki-laki untuk TPA, untuk TK. Pertanyaannya, sopo sing sabar, sing gelem ya? Agar ada figur laki-laki. Kan nyun sewu, anak itu kan melihat figur dari ibu ya. Figur siapa? Ayah ibunya, kalau nggak ada pengasuhnya. Nah, ini pengasuhnya wanita semua. Jangan-jangan yang laki-laki juga menjadikan pengasuh wanita sebagai figuritas. Nah, itu bahaya kalau dia laki-laki. Ini saya kira perlu pemisahan. Makatan Ibu. Ini yang terakhir Bapak, ini yang terakhir. Saya rangkum, tadi yang menemukan passion tadi sudah ada langkah-langkahnya di depan tadi. Ini cuman dia bagaimana jika dari kecil anak sudah menemukan passion. Tetapi setelah dewasa dia tidak meneruskan passionnya itu. Itulah perlu pengarahan orang tua. Jadi begini, misalnya passion anak A, ya, bakat anak-anak. Kadang-kadang minat anak B, kemauan ayah ibu C. Oke. Nah, kalau ingin anaknya berprestasi, ya, melejit, maka semua harus mengembalikan kepada A, passion Ananda yang telah Allah berikan kepadanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pertama, orang tua. Jangan pernah mendikte anaknya untuk jadi apa. Pertanyaan ini pernah disukai oleh ibu yang sangat idealis kira-kira begitu. Anaknya masih SD, masih kecil-kecil, ada TK itu lagi. Ustaz,
Apakah salah kalau saya ingin mengatakan anak pertama jadi dokter, yang kedua insinyur, yang ketiga jadi hafid begitu? Apa boleh? Gitu ya. Saya bilang tidak salah, Bu, tetapi tidak tepat. Ya, kenapa? Anak ini bukan punya ibu. Anak ini tanda petik anaknya Allah. Betul? Ya. Anak ini milik Allah yang telah diberikan potensi, bukan kosongan. Lalu dititipkan kepada panjenengan, betul? Lalu jenengan nggak bisa ngarang, anakku mesti insinyur, dokter, nggak bisa ngarang. Kenapa? Karena titipan panjenengan hanya diperintahkan untuk menemukan potensi, passionnya, lalu mengarahkan, carikan mentor, carikan kelas lesan, carikan guru agar melejit dosen. It's all. Ya, jangan ngarang, kira-kira begitu. Nggak ngarang nanti nggak kacau semua. Nah, saya pun Bu, anak 6. Karepune aja insinyur kabeh to rek, sing ragil yo tak lele, mbok salah siji sing iso ngelus kabeh dadi ustaz lele ning pondok ngono. Yo guyu kabeh. Saya nggak bisa maksa ya memang tidak di situ potensinya sudah. Ya sudah, saya nggak bisa maksa. Saya hanya mengarahkan apa yang menjadi kita. Yang kedua, tadi kalau anak kemudian bakatnya A, minatnya B. Nah, itu orang tua ngejak diskusi intensif. Kenapa kamu milih B padahal kamu mempunyai potensi bakat A? Biasanya karena terpengaruh oleh pairing teman-temannya, ya, dapat provokasi. Oh, buat elektro ae, wanu, kenapa? Elektro itu gajinya tinggi, gitu loh, gitu. Padahal karuman, kita belum tentu. Ya, gara-gara itu seringkali terprovokasi oleh pairing teman-temannya. Orang tua harus mengarahkan agar ya kalau kamu A, mimpi kita A aksen dimanapun Anda berada akan berpotensi, akan hebat. Kira-kira begitu, Bu Budi. Terima kasih. Ini yang paling akhir ini, Ustaz. Tadi akhir tapi ada paling akhir. Jadi bagaimana ini merubah mindset biar anak itu bisa berbagi keterampilan, dia mempunyai keahlian, keilmuan, keterampilan, tapi dia bisa berbagi kepada anak yang lain. Menyangkut perilaku, Ibu, itu nggak bisa diceramahkan. Ya. Sabar, tahan banting, ya, kemudian suka memberi, itu nggak bisa diceramahkan. Harus dilatih. Kalau ada yang ketika dilatih, ya, dilatih untuk memberi. Maka di rumah saya yang paling gampang kalau memberi yang bayar yang beri salam. Ya, kalau di rumah saya biasa kan nggak ada pembantu rumah tangga. Datang, dia buka pintu beri salam, dia mengeluarkan air minum, teh dan macam-macam. Kami ketua RT membuat acara kemarin itu kemarin itu waktu awal pandemi sembako. Ada 900 paket kira-kira, tambah lagi 100 paket begitu. Tajam anak, tidak hanya belanja bahan baku yang murah, ngasih plastik bungkus-bungkusi, membagi ke kelompok-kelompok yang tidak yang belum beruntung, ya. Baru berikutnya paket imun itu vitamin C, madu itu ya. Jadi hanya saja bungkusi yang di rumah, yang jauh. Nah, Ibu ingin berbagi, ayo siapa urunan, kira-kira begitu. Yang jauh-jauh, aku 500, aku 1 juta, kira-kira begitu. Terus begitu. Ya, kemarin saya melihat jenenge bagaimana anak demo. Saya tidak nyuruh demo, tapi masih mahasiswa demo dipukuli kayak begitu, nggak makan kayak gitu kan ya terharu. Itu dah. Ayo, siapa berbagi berapa? Saya mau paket makanan box, lunch box ya 12.000 terus air. Siapa mau nyumbang berapa? 10. Anak-anak tak japri semua sebelum meminta mengajari orang lain. Ada 20, ada yang lalu ya. Siang sampai sore terkumpul 870 kira-kira lunch box untuk saya bagi kepada pendemo-pendemo yang kemarin kelaparan itu. Jadi ajak terus begitu, nggak bisa diperintah.
diperintah, ya. Termasuk anak tahan banting nggak bisa diperintah. Nah, kamu besok kalau keluar, kalau tua yang tahan banting ya Le ya, bisa begitu? Nggak bisa. Caranya dibanting. Nah, dibanting usianya. Pramila anak saya Bu, tahu Bu Budi tahu sekolah Al-Hikmah ya? Anak saya 6 sekolah di Al-Hikmah. Tahu Al-Hikmah itu pasti naik mobil premium, kau gede mobil. Anak saya mulai kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA, bahkan ada kelas 3 SMA, naik sepeda ondel. Semuanya. Di rumah ada mobil nganggur, 3, 4, no. Jatahmu naik sepeda. Mau semua. Dan nanti dibaca kalau dengan di buku ayah, mereka testimoni rela tak suruh naik sepeda itu apa pesan ada di belakang, mereka rela semuanya. Akhirnya anak-anak sekarang itu bisa membedakan mana perlu, mana butuh. Yang pulang dari Turki di Jogja, istrinya hamil tua. Tak nak, kamu gak butuh mobil tuh deh. Anakmu, istrimu hamil tua itu loh. Nanti kalau malam-malam terasa lahir, gak bingung cari taksi omah mending desa gitu. Apa jawabnya? Enggak, bah, belum perlu katanya. Oh, no, tak anak dikasih mobil bapak gak gelem gitu. Ya, kenapa dia bisa membedakan perlu sama ya ingin? Tapi anak itu kemudian ketika di Jakarta, istrinya masuk rumah sakit, tak tanya, Le, kamu punya uang? Untuk apa, Pak? Ya, untuk nebus anakmu di rumah sakit itu. Punya, Bah, 50 juta. Lo pakai duitmu. Untuk apa? Anu, Bah, pengen daftar haji berdua. Mak, jelek saya. Walah, manten durung setahun, mobil gak butuh, rumah enggak, tetapi urutan pertama daftar haji. Itu kecerdasan spiritual. Menurut saya. Luar biasa. Itu dilatih, nggak bisa diceramai, ya. Dilatih untuk dia mana perlu, mana ingin dibedakan. Tapi ya gak gampang Bu, ada yang anak itu sing wangi 3 tahun gegeran terus karo main. Ya. Main dulu naik sepeda motor, dia minta naik mobil, penisu gegeran. Tapi kalau telaten dan tidak emosi, anak wedok itu sekarang lebih sederhana ketimbang emaknya. Sederhana. Jadi kalau harus sabar itu insya Allah bisa. Monggo lain waktu kita bisa diskusi lagi bagaimana membangun keluarga sederhana. Luar biasa sekali dari apa materi yang diberikan dan juga pengalaman-pengalaman tadi yang terpenting yang itu bisa menjadi bekal dari pengurus dan pengasuh panti asuhan. Karena ini sudah waktunya hampir jam 3 dan pertanyaan juga sudah tidak ada. Mungkin untuk memberi penegasan dan pemantapan bagi pengasuh dan pengurus untuk melakukan pengasuhannya lebih baik di panti asuhan. Mohon Bapak Misbahul memberi closing statement-nya sebelum kita akhiri di webinar ini. Silakan Bapak. Baik, pertama adalah perlunya paradigma baru di era new normal ini adalah pendidikan yang berorientasi pada kematangan spiritual, bukan hanya kecerdasan intelektual. Dan saya kira pengasuhan di panti asuhan sebagai perpanjangan keluarga ya mempunyai tanggung jawab yang sama dengan itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, perlunya keikhlasan. Ya, sekali lagi, para orang tua. Karena kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau panjenengan ikhlas karena Allah, yakin akan balasan dari Allah, maka ya kebaikan itu kalau tidak kembali kepada panjenengan, kembali kepada anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Bapak Misbahul Huda. Sangat bermanfaat sekali. Kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang pengasuhan dan juga tadi bisa ada
bekal juga bagaimana mengenali atau mendeteksi bakat, minat, dan lebih tadi pada passion ya, passion anak tadi, sehingga anak-anak itu bisa lebih menemukan bakat minatnya sehingga dia lebih senang, bahagia ketika belajar dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir tadi juga banyak digambarkan tentang strategi untuk mengasuh anak dan contoh-contoh keberhasilan yang sudah dilakukan, terutama adalah tadi gambaran dari keluarga Bapak Misbahul yang itu sebagai contoh real dan konkret yang itu bisa kita terapkan juga di anak-anak asuh kita di panti asuhan. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Misbahul Huda, semoga kita semua mendapatkan kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.